Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Risna, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Sekarang ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Yani, SPD MPD, yang merupakan kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Calang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Yani terkait dengan tugas modul 31, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pak. Siap. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama kan kita lakukan refleksi ya. Melalui refleksi ini kita mengetahui berbagai macam persoalan yang ada di sekolah. Kemudian nanti kita petakan persoalannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagus sekali Pak ya, kita melakukan refleksi, kemudian kita memetakan permasalahannya. Ya. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ada istilahnya kami menganut sistem USG ya. USG itu bagaimana kita melakukan organitasnya dan prioritasnya sehingga nanti kita bisa menentukan mana yang sangat penting terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Berarti di sini ada prioritas Pak ya? Prioritas. Ya. Oke Bapak, bagus sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kita kan setiap ada kebijakan sesuatu di sekolah kan kita sosialisasi dulu, kemudian kita implementasikan, kemudian kita monitoring dan evaluasi, yang terakhir tindak lanjut untuk perbaikan di tahap berikutnya. Oke, bagus sekali Pak ya, maksudnya secara prosedur dan sistematis Pak ya. Ya, siap. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama sekali adalah kita melakukan komunikasi efektif, ini penting sekali dijaga, sangat penting dijaga komunikasi ya. Kemudian kedua konfirmasi, penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini. Berarti ada konfirmasi, kolaborasi di sini ya. Bagus sekali Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, terkadang ada dilema etika ini harus segera kita respon ya. Nah, terkadang bisa kita tunda dulu, kita petakan masalah seperti tadi. Dan kita buat pertemuan rutin setiap hari Senin, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan tahunan, seperti itu. Oke Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kita belajar menganut sistem komunitas berbasis aset, kita utamakan dulu memberdayakan kemampuan kita dulu, internal kita. Nah, intinya lah teamworknya dulu. Nanti kalau masalahnya tidak selesai, baru kita minta bantu ke komite sekolah, pengawas pembina, kepala cabang dinas, ya. Seperti itu langkah-langkah yang kita lakukan. Berarti yang utama itu kerjasama tim di sekolah itu sangat penting sekali. Oke Bapak. Kemudian Bapak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalamannya Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, di sesi Ibu ini saya berpendapat bahwa komunikasi antar tim ini penting sekali. Nah, itu yang utama. Karena teamwork yang sekolah yang kuat, itu timnya kuat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau timnya kuat, nanti terasa tugasnya akan terasa ringan. Dikerjakan secara bersama-sama. Jadi harus ada keterbukaan Pak ya, antara teamwork dengan ini ya, biar tidak ada kesalahpahaman. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan pengalaman tentang cara pengambilan keputusan ini. Semoga nanti saya bisa mendapat pengalaman-pengalaman baru dari Bapak. Baik. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Risna, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Calang, yaitu Bapak Faujan SPD. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas modul 31, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya Pak. Boleh ya Pak ya? Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kan kita tahu bahwa ini satu kasus dilema etika ini setelah terjadinya pelanggaran dari satu aturan yang telah kita tetapkan di sekolah. Jadi baru kita tahu misalnya ada siswa yang terlambat ke sekolah, berarti sudah melanggar aturan sekolah. Kemudian ada tuntutan moral yang harus kita pertimbangkan terhadap anak ini. Nah, sudah Berarti kita tahu bahwa ini satu pelanggaran setelah dia melanggar aturan. berarti memang kita di situ sebelum mengambil keputusan harus melihat dulu Pak ya. Iya. Sisi baiknya. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, misalnya ini kan yang seperti kita ceritakan tadi, ada satu pelanggaran ketika ada anak yang terlambat ke sekolah. Ini kan ada pelanggaran dan ada yang penting lagi yang harus dia laksanakan seperti belajar. Jadi kita harus mengambil keputusan yang terbaik untuk anak ini. Janganlah dia karena sudah melanggar aturan kita suruh pulang. Tapi begitu dia ke sekolah udah terlambat, berarti kita berikan sedikit hukuman yang mendidik supaya besok tidak melanggar lagi. Kemudian kita ambil satu kebijakan, ya kita izinkan lagi untuk belajar. Kan sudah ke sekolah pasti dia maunya untuk belajar. Dia kan mungkin sudah berusaha untuk bisa datang cepat. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia bisa terlambat. Jadi kita ambil keputusan, kita izinkan dia belajar dengan memberikan dia sedikit hukuman yang mendidik. Tuh, Bagus sekali Bapak ya. Iya, ya. Kita tidak hanya menyalahkan anak ya, tapi kita harus melihat sisi-sisi lainnya mengapa dia tadi berbuat kesalahan. Iya, keinginan terbaiknya untuk belajar. Berarti ada kebajikan yang harus dia tempuh. Iya. Boleh lanjut. Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya kami kan dalam mengambil keputusan ini melihat dulu, misalnya mengumpulkan informasi terkait permasalahan, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang pertentangannya, seberapa berat dia bertentangan dengan aturan. Kemudian kita pertimbangkan dampak yang kita ambil dari keputusan ini. Nah, kemudian baru kita diskusikan juga dengan rekan-rekan guru di sekolah tentang keputusan yang akan kita ambil berdasarkan analisis tadi, dan barulah kita buat rencana keputusan yang terbaik untuk yang melanggar aturan ini. Nah, Jadi di situ ada kolaborasi dalam pengambilan keputusannya. ya kita buat kolaborasi, kan tidak mungkin kita berbuat langsung sendiri ya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Dalam kasus dilema etika ini kita tetap melibatkan biar efektif ya. Kita libatkan yang pertama siswanya langsung, kemudian kita libatkan wali kelasnya. Apabila tidak ada titik temunya baru kita libatkan orang tuanya. Nah, seperti kasus tadi kita ambil satu contoh yang siswa terlambat. Jadi kita tanyakan juga ke wali kelasnya apakah dia memang tiap hari terlambatnya atau memang kebetulan kali ini saja. Kalau memang dia sering terlambatnya, berarti banyak terlambatnya daripada cepatnya, baru kita panggil orang tuanya. Jadi kita kolaborasi antara siswa, wali kelasnya, dan orang tuanya untuk kita mengetahui apa permasalahan yang terjadi sehingga dia tetap bisa sekolah sebagaimana biasanya. Ini diantaranya. Bagus sekali Bapak ya, karena kita tidak hanya ini kita juga melibatkan orang tua ya, wali kelas semua juga ikut dalam menyelesaikan permasalahannya untuk menemukan solusi. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi konflik atau tantangan ini kan kita ambil keputusan tidak boleh memberatkan siswa, tidak boleh membebankan siswa. Jadi kita dalam mengambil keputusan ini harus benar-benar aman dan nyaman. Nah, jangan sampai nanti siswa tertekan dengan kita ambil keputusan, atau kita mengambil keputusan di bawah tekanan orang lain, itu juga tidak ada. Berarti kita mengambil keputusan aman, tidak ada konflik kepentingan. Jadi kita ambil keputusan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ya. Maksudnya kita juga memikirkan siswanya bagaimana ya, supaya siswa nanti dia tidak menjadi tertekan ya Pak, Ya. dalam waktu ketika kita mengambil keputusan tersebut. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal, sebenarnya setiap ada satu pelanggaran itu langsung kita ambil satu keputusan, langsung kita selesaikan permasalahan di hari itu juga, apabila perlu ya di jam itu juga. Jadi tidak kita buat misalnya pelanggaran, tergantung ini juga, tergantung permasalahan yang terjadi. Kalau misalnya kecil permasalahannya bisa diselesaikan di sekolah, langsung kita selesaikan di sekolah. Apabila permasalahannya besar, tidak bisa kita selesaikan di sekolah, kita coba beritahukan ke pihak lain, misalnya ke orang tua siswa, ya itu juga. Apabila juga orang tuanya tidak bisa berhadir pada saat kita hubungi, baru kita buat jadwal selanjutnya. Berarti intinya setiap ada permasalahan kita selesaikan secara langsung, tidak kita buat jadwal yang tidak ada kita tunda. Itu bagus sekali Pak ya, jadi permasalahannya selesai di hari itu juga ya, Iya. jadi tidak berkepanjangan seperti itu, tidak berkelanjutan, akhirnya nanti menimbulkan masalah yang lain ya Pak. Iya, itu terjadi. Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini kan sebenarnya di sekolah kami semua saling mendukung, baik guru, KDM, wali kelas ya. Apalagi sekarang kan di sekolah kami sudah sesuai dengan peraturan dari pemerintah, kan semua sekolah harus membentuk tim TPPK, namanya tim pencegah tindak kekerasan. Jadi bukan cuma kekerasan yang ditangani oleh tim ini, permasalahan-permasalahan etika juga ditangani oleh tim ini. Jadi kita semua di sekolah berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak ada mengerjakan sendiri-sendiri, tidak ada merasa khawatir, tidak ada yang membantu. Artinya kita saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Tapi dengan tim ini kerjasama di sekolah itu dapat
solusinya dengan cepat ya. Iya, iya. Oke Bapak, yang terakhir ini dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya yang dapat kita ambil hikmahnya kan kita yang pertama saling terbuka. Saling terbuka artinya kita terbuka dengan siswa tentang aturan-aturan kita, dengan aturan-aturan sekolah, kemudian terbuka dengan guru, terbuka dengan wali kelas, terbuka dengan wali murid. Ini dalam hal keterbukaan ini kita kan dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, misalnya tadi ada yang terlambat, kita komunikasi dengan orang tuanya. Besok diusahakan jangan terlambat lagi kan. Kemudian dari kita saling bekerja sama, dalam bekerja sama ini kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Dan di antara pengambilan keputusan tadi pun ada apabila ada permasalahan kami selalu mengutamakan penyelesaian cepat. Nah, jadi kalau penyelesaian cepat ini kita langsung selesai tanpa terkembangnya satu permasalahan yang baru. Nah, berarti yang penting kita jaga keterbukaan, komunikasi, pengambilan keputusan yang terbaik, yang ada nilai-nilai kebajikannya terhadap semua orang yang ada di sekolah. Bagus sekali Bapak ya. Ya. Di sini saya juga jadinya mendapat pengalaman dari Bapak ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan tadi banyak ilmu yang saya dapatkan. Dari Bapak terima kasih atas waktunya. Semoga Boleh. nanti kita dapat berbincang lagi, dan semoga nanti Bapak bisa berbagi pengalaman ke depannya kepada adik-adik ini. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.